Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa gelisah karena bosen gitu? Banyak orang-orang nyebelin di sekitar kamu yang membuat hati kita jadi nggak tenang. Bagaimana sih cara menghadapi orang-orang yang bikin hati kita capek gitu ya? Dengan kelakuan-kelakuan mereka yang menyakitkan hati kita. Ini dia. Jadi gini loh teman-teman, ini sebenarnya terinspirasi dengan kisah hidup saya sendiri. Saya sama seperti kamu, yang kadang-kadang merasa jenuh ya, dengan perilaku orang-orang yang di kiri kanan kita yang tidak bisa kita tebak dan cenderung menyakitkan hati. Coba deh, sekarang saya minta tolong kamu bayangin, perilaku orang-orang yang nyebelin yang ada di sekitar kamu itu, bener nggak sih bikin hati kita jadi capek? Nah sekarang kamu sadar nggak teman-teman? Kenapa ya kok perilaku mereka itu bikin hati kita jadi capek, bahkan cenderung lelah gitu? Saking lelahnya mungkin mohon maaf ya, pernah terbesit dalam hati kamu, kayaknya lebih baik gue mati aja deh daripada harus menghadapi kayak gini terus. Pernah seperti itu? Kalau pernah, saya pun juga pernah, sama seperti kamu. Nah sekarang kamu tahu nggak apa sih yang menyebabkan itu semua? Penyebabnya itu sederhana teman-teman. Penyebabnya ternyata karena diri kita sendiri yang salah. Loh bukan maksud saya untuk membuat diri kamu sendiri merasa bersalah, bukan. Tapi emang kenyataannya begitu. Lah mas bro, sekarang gimana saya yang salah? Orang mereka yang nyebelin kok. Mereka yang perilakunya bikin saya sakit hati kok saya disalahin tuh gimana gitu. Nggak masuk akal. Nah jadi begini loh teman-teman. Dalam hidup ini 90% masalah itu disebabkan karena kita sendiri. Bukan karena orang lain. Walaupun mungkin orang itu udah terlihat nih nyakitin kita gitu ya. Perilakunya nyebelin. Tapi tetap bagi saya itu adalah salah kita sendiri. Lah kok bisa? Nah gini nih penjelasannya, dengerin ya. Kalian pernah nggak mengalami sebuah luka di atas permukaan kulit yang darahnya tuh sampai keluar? Pernah ya? Dan gimana tuh rasanya? Gak enak banget, sakit, perih, gak enak banget. Nah sekarang saya tanya nih, seumur-umur kamu pernah berdarah kulitnya, bagaimana sih caranya? Kok bisa tuh luka yang ada di atas permukaan kulit tadi yang darahnya banyak tiba-tiba sembuh? Kamu apain? Oh caranya gini mas bro, pertama kita bercuci dulu, habis itu kita diemin aja. Kalau misalnya makin parah kita kasih obat deh, obat merah, nanti lama-lama sembuh sendiri. Nah itu jago. Aneh ya, kalau nyembuhin luka di atas kulit kenapa kamu jago? Tapi kenapa giliran disuruh nyembuhin luka di dalam hati, kok kamu kayaknya gak jago sih, malah sibuk nyalahin orang? Nah, itu dia. Kesalahan pertama bagi kamu kenapa luka di dalam hati itu kian bertambah parah. Karena begitu luka itu terjadi, kamu menyalahkan si pembuat luka. Ngapain kamu salahin si pembuat luka? Lah, bukannya normal? Kalau kita disakitin sama si Andi, kita salahin si Andi dong. Kalau saya disakitin sama bos, ya saya nyalahin bos dong. Normal kali. Salah. Salah dan salah. Itu suatu hal yang keliru yang selama ini dianggap normal. Padahal itu loh yang membuat luka batin kita makin kerasa. Yang bikin kita sendiri jadi capek dan juga lelah karena hati kita lukanya tambah parah. Iya kan? Sama seperti luka di atas kulit tadi. Coba kalau setiap hari kamu kobak-kobek, ujung-ujungnya tuh luka malah makin parah, dan makin berbahaya. Bener apa enggak? Nah kalau bener, udah dong. Stop kamu bahas, stop nyalahin orang yang membuat hatimu terluka. Nah terus kalau kita nggak boleh nyalahin orang yang sudah terbukti nyakitin hati kita gitu ya, kita harus ngapain dong? Masa kita diem aja? Gini, sama seperti luka yang ada di permukaan kulit tadi, kamu sendiri sudah mengakui kan, setuju bahwa luka yang di atas kulit tadi kalau ingin sembuh harus didiemin dulu. Gak boleh diutak-atik apalagi dikobak-kobek. Setuju? Nah sama seperti hati kita. Kalau kita kesel sama orang gak usah dibahas apalagi dirimu menggerutu. Gak boleh. Kenapa? Karena itu yang membuat luka hati kamu makin besar. Karena orang yang nyakitin hatimu dibahas. Itu tidak perlu. Gak boleh. Nah sekarang gini, saya akan mengajarkan sebuah teknik yang sederhana yang bisa membuat hidup kamu jadi lebih ringan ketika memang mengalami sakit hati. Teknik itu saya beri nama Lah, kok Bener, nama tekniknya adalah
Itu adalah sebuah teknik yang mana ketika kamu disakitin orang lain, ketika kamu mengalami suatu hal yang gak enak gitu ya, kamu berhenti mengatakan apapun, cukup diam. Betul, cukup diam, tidak perlu dibahas, tidak perlu kamu menggerutu, cukup diam. Jadi kalau selama ini kan kamu nih contohnya ya, lagi mengalami sakit hati karena perilakunya si Budi misalnya. Tiba-tiba kamu ngomong sama temen begini, tahu gak sih, itu si Budi tuh ya keterlaluan banget deh. Kelakuan dia tuh bikin hati gue jadi pedih. Nah itu stop. Kebiasaan itu yang secara tidak sadar membuat hatimu lukanya semakin dalam. Kamu bahas orang yang nyakitin ke teman-teman atau ke semua orang. Jangan dibahas. Cukup mingkem, cukup Contoh lagi nih, misalnya diri kamu gak suka sama tokoh politik X. Ketika diri kamu melihat tokoh politik X di TV, hati kamu kesel. Begitu kesel, diri kamu langsung ngomong sama orang-orang. Tahu gak tuh? Itu tuh si X tuh udah bikin negara jadi rugi begini, begitu. Kenapa sih negara ini? Wah, kayaknya heboh gitu. Padahal secara gak sadar gak sih? Bahwa ketika kamu membicarakan orang yang tadi membuat dirimu jadi sedih atau sakit hati, di situ kan luka hati kamu tambah parah. Sadar gak? Bener kan? Nah itu dia maksud saya, cukup diam. Mulai saat ini cukup gak usah ngomong apa-apa. Itu dia loh sebabnya kenapa menggosip dilarang sama agama. Karena menggosip itu merugikan diri kita sendiri, membuat luka batin kita makin bertambah parah. Mulai saat ini ketika mengalami hal yang membuat kamu terluka, hal yang membuat kamu sedih, stop nyalahin hal itu, stop nyalahin orang yang menyakitimu itu. Cukup diam, gak perlu dibahas, hanya, betul, cukup mingkem aja dulu. Oke? Jadi teknik ini intinya jangan bicarakan hal-hal atau orang-orang yang tadi nyakitin kamu. Begitu ada hal yang nyakitin atau orang yang nyakitin, cukup diam, gak usah ngomong apalagi dibahas. Itu tidak penting. Nah itu teknik yang pertama. Tadi kita percaya dan kita setuju bahwa luka jika ingin sembuh jangan diutak-atik, didiemin dulu. Sekarang, kalau luka cuman didiemin, bisa gak sembuh dengan sendirinya teman-teman? Bisa gak? Kadang-kadang luka yang ada di atas permukaan kulit pun selain kita diamkan, perlu kita beri obat yang pas. Obat yang betul-betul bisa menyembuhkan luka. Nah, bagaimana dengan hati? Apa nih kira-kira mas bro? Obat yang bisa membuat hati kita menjadi sembuh setelah kita melakukan teknik tadi. Nah, obatnya jika hati kita ingin sembuh setelah kita diamkan tadi, tidak membahas orang-orang yang nyakitin gitu ya. Obat berikutnya adalah saya beri nama doakan orang yang menyakitimu agar mereka dapat hidayah. Contoh ya, misalnya kamu ketemu sama Budi. Budi ini gak ada angin, gak ada hujan melakukan sebuah perbuatan yang nyakitin diri kamu. Kamu sakit hati, tapi karena udah nonton video ini, kamu melakukan teknik Kamu diem, gak ngebahas perilaku Budi sama sekali, dan tidak menggerutu. Bagus. Nah setelah itu, kalau cuma sampai situ, itu rasa keselnya masih ada. Supaya rasa keselnya hilang, kamu langsung pejamkan mata dan doakan si Budi tadi dengan doa seperti ini. Ya Tuhan, tolong tuntun teman saya Budi, dia tidak tahu akan perbuatannya yang salah, berikan dia hidayahmu, petunjukmu ke jalan yang benar. Kasihani dia, bawa dia ke jalan yang lurus. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat, tolong dia Tuhan dengan pertolonganmu. Amin. Nah, sekedar kita mendoakan itu aja, itu rasanya hati kita sendiri yang jadi lapang loh teman-teman. Coba sekarang kamu tes deh, doakan dulu ya. Pause dulu video ini, kemudian kamu pejamkan mata, doakan orang yang baru saja menyakitimu dengan doa yang saya katakan tadi. Coba rasain, ada nggak perbedaannya di dalam hati? Pasti ada. Lah kok bisa ya mas bro, hati saya jadi lapang? Ya itu, karena dirimu sudah membuat hatimu sendiri terobati melalui doa orang yang menyakitimu. Jadi orang yang menyakitimu tuh jangan dikutuk, jangan dihakimi, tapi doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu adalah suatu hal yang terpuji dan paling betul. Ya, coba rasanya gimana? Baru sekedar mempraktekkan aja rasanya udah lapang kali ya sedikit hatinya ya. Nah itu,
Coba, mulai saat ini ketika menghadapi orang-orang yang melelahkan hatimu, praktekkan deh cara saya tadi. Pasti akan ada hasilnya. Dicoba ya. Ketika kita sudah terbiasa mendoakan orang yang menyakiti hati kita, itu lama-lama hati kita sendiri jadi damai loh. Oke? Nah, jadi kesimpulannya gini nih, biar kamu jelas. Mulai saat ini ketika ada hal apapun yang menyakiti, pertama diem, gak usah dibahas, cukup aja. Abis itu doakan orang itu supaya dituntun sama Tuhan ke jalan yang benar. Dengan 2 teknik ini aja, kalau kamu mau praktek, dirimu sendiri yang akan menerima keajaiban. Coba deh, itu berguna bagi saya dan berhasil banget untuk merubah hidup saya, dan saya yakin itu juga bisa merubah hidupmu ke jalan yang betul. Oke? Dicoba ya. Terbuka kan pikirannya? Udah ngerti kan ternyata dulu selama ini salahnya di mana ya? Kok bisa sampai saat ini hatimu tuh capek? Nah, sekarang kalau kamu ngerasa banget video ini ngebantu hidup kamu menjadi lebih baik gitu ya, tolong klik jempol ke atasnya dan sebarkan nih video kepada orang-orang yang ingin kamu bantu. Ingat, bantulah orang lain jikalau kamu ingin dibantu dan keluar dari masalah.